Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan yang harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Lalu, apa itu prinsip pembelajaran? Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir dan landasan berpijak atau pedoman pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Jadi, prinsip pembelajaran adalah sebuah pedoman untuk mencapai tujuan. Lalu, prinsip apa sajakah itu? Seperti apa contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran? Berikut adalah 5 prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Prinsip yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Jadi, untuk merancang pembelajaran, kita harus memperhatikan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Kemudian untuk prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian prinsip yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi, pembelajaran harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Lalu untuk prinsip yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan prinsip yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi, saat kita melakukan proses pembelajaran, kita harus menggunakan 5 prinsip tersebut sebagai pedoman pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui 5 prinsip pembelajaran, lalu seperti apa contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran tersebut? Contoh prinsip yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pada awal tahun ajaran, pendidik berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Misalnya, melakukan asesmen diagnostik melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau angket, dan metode lainnya yang sesuai. Pendidik merancang alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik atau pada tahap awal. Pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Bisa dengan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ataupun menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Lalu, contoh prinsip yang kedua. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pendidik mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Pendidik senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan.
Pendidik menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam. Pendidik memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif agar terbangun sikap pembelajar mandiri. Contoh selanjutnya, pendidik memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan contoh prinsip selanjutnya, pendidik memberikan tugas atau pekerjaan rumah ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan beban belajar peserta didik. Contoh prinsip selanjutnya, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, yaitu pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi. Misalnya, belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi. Contoh selanjutnya, pendidik merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Selanjutnya, pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik atau apresiasi maupun koreksi. Contoh prinsip yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Contohnya, pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Contoh selanjutnya, pendidik merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, serta antara peserta didik dan materi belajar. Jadi, pembelajaran yang kita rancang harus interaktif. Contoh selanjutnya, pendidik memberdayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli dari berbagai profesi sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan, misalnya dengan mengundang ahli sebagai narasumber. Jadi, kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber untuk siswa kita. Contoh selanjutnya, pendidik melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Dan contoh yang terakhir, pada PAUD, pendidik menggunakan pendekatan multibahasa berbasis bahasa ibu juga dapat digunakan, utamanya bagi peserta didik yang tumbuh di komunitas yang menggunakan bahasa lokal. Jadi dalam proses pembelajaran kita tidak harus menggunakan bahasa Indonesia, namun kita juga bisa menggunakan bahasa ibu. Contoh prinsip yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Contoh yang pertama yaitu pendidik berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan keberlanjutan atau sustainable living pada berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Misalnya, menggunakan sumber daya secara bijak, seperti hemat air, listrik, dan lain-lain, serta mengurangi sampah. Contoh selanjutnya, pendidik memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka. Jadi kita harus senantiasa memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka. Contoh selanjutnya, pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari solusi-solusi permasalahan di keseharian yang sesuai dengan tahapan belajarnya. Dan contoh yang terakhir,
pendidik memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan kompetensi peserta didik sebagai warga dunia masa depan. Jadi, pendidik dapat memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi, itulah 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.